Selamat pagi Pak Bisma. Selamat pagi. Pak, tadi malam saya sempat scroll TikTok Pak, nemu potongan video yang cukup meresahkan nih Pak. Membahas tentang UMKM sebagai tulang punggung negara. Kedua orang dalam video ini berpendapat cukup ekstrim tentang UMKM yang seharusnya tidak dilestarikan menjadi usaha kecil dan menengah saja. Kemudian ada juga statement yang mengatakan bahwa UMKM bukan tulang punggung negara, tapi hanya soal transaksi ekonomi yang berjalan saja. Nah, berikut videonya Pak. Menurut gue itu agak kayak propaganda. Propaganda apa? UMKM tulang punggung. UMKM nggak pernah jadi tulang punggung. Tulang punggung orang kontribusi 60% lebih dari GDP kita. Ya kan? Ya enggak, itu salah tuh. Persen lebih berarti. Enggak dong, UMKM itu kan cuma soal transaksi ekonomi yang berjalan, Pak. Ya, konsumsi dalam rumah tangga paling gede didominasi oleh UMKM. C. Transaksi ekonomi, itu kan maksudnya. Iya, C, konsumsi, benar. Tapi kan dari seluruh GDP konsumsinya lebih dari 50%. Gue tanya lu setuju nggak UMKM tulang punggung ekonomi negara? Itu yang diomongin sama pemerintah. Itu yang selalu digaung-gaungin selama berapa tahun terakhir. Dan lu bilang itu propaganda? Gue bilang itu nggak tepat. Karena realitanya, kenapa UMKM bisa sebanyak itu? Lo bisa jawab nggak? Kenapa di Indonesia? Ya itu, kita punya concern yang sama. Karena UMKM di Indonesia itu tidak terintegrasi sama mainstream bisnis yang emang butuh hulu ke hilir. Negara mana yang bergantung sama UMKM sekarang? Harusnya UMKM-nya naik kelas dong. Harusnya masa UMKM dibiarin kecil dan menengah terus dalam 2 tahun ya proyeksinya lu harus jadi usaha gede. Kenapa mereka nggak gede? Itu belum ngejawab pertanyaan pertama, kenapa UMKM banyak di Indonesia? Cuma Indonesia kan? Ya karena UMKM banyak. Ya kenapa? Kenapa? Karena orang-orang nggak ada opsi lain selain jadi UMKM. Iya karena sektor formalnya belum ada, ngerti gak sih? Benar. Iya. Jadi makanya gue bilang, gue sangat menolak idea itu jawaban yang tepat. dan propaganda. Mungkin menurut lu propaganda yang bilang kalau UMKM itu adalah tulang punggung yang harus dilestarikan. No, UMKM jangan lu lestarikan, UMKM harus lu bikin gede supaya terintegrasi nih hulu ke hilirnya. Setuju. Karena sekarang semua sektor informal itu jangan jadi kebanggaan dong. Itu benar. Nah, bagaimana nih Pak pendapat Bapak tentang video ini? Setuju nggak Pak? Ya, UMKM itu merupakan 99,99% dari seluruh entitas usaha. Jadi, yang perlu dibesarkan itu dari usaha mikro ke usaha kecil. Usaha kecil ke usaha menengah. Itu yang perlu dibesarkan. Tapi kalau UMKM seluruhnya itu lalu menjadi usaha besar, gimana caranya? Semuanya harus menjadi konglomerat begitu. Memang tugas negara, tugas masyarakat secara keseluruhan, kita harus mendorong supaya yang kecil, yang mikro menjadi kecil, yang kecil menjadi mikro. Nah, yang mikro ini aja sudah 98,7%. Yang kecil 1,2%. Menengah 0,sekian%. Jadi kecil sekali. Jadi kalau kita bisa mendorong yang mikro menjadi kecil, itu sudah bagus. Yang kecil menjadi menengah. Nah, menengah kecil ini kebanyakan sebenarnya formal. Yang kebanyakan informal adalah usaha mikro. Petani-petani, peternak yang bekerja secara ya kecil-kecilan, itu sebenarnya mau diformalkan gimana. Nah, kelompok-kelompok usaha bersama atau kelompok swadaya masyarakat itu anggotanya mikro semua, dan mereka malah lebih suka informal. Kalau di perjalanan Bina Swadaya sendiri yang memang pelakunya ya Pak, yang memang fokus pada UMKM seperti itu, ternyata sulit ya Pak dari pengalaman kita. Kalau mereka dirubah menjadi formal, misalnya kelompok swadaya masyarakat menjadi koperasi, mereka nggak suka karena itu akan ribet dengan Kementerian Koperasi. Urusan ini minta izin ini itu. Padahal mereka hanya mau saling menolong dalam bentuk tabungan, kredit, usaha-usaha kecil-kecil dan sebagainya itu. Mau diformalkan malah repot. Pak, kalau tadi dibilang 99%, berarti Bapak setuju nggak nih Pak, seperti kata mereka, kenapa di Indonesia provinsi paling banyak itu UMKM? Sebabnya memang tidak ada pilihan lain selain usaha sendiri, atau bisa dibilang pemerintah belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang layak seperti itu. Ya lapangan pekerjaan itu lalu menjadi buruh kan, pegawai. Yang disebut dengan
pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan menjadi pegawai, berubah pengusaha mereka itu loh. Jadi usaha mikro, walaupun kecil, walaupun miskin, mereka tidak tergantung pemerintah. Tapi ketika mereka harus menjadi pekerja, ya, nah sekarang tergantung sistem pendidikannya. Kalau pendidikan itu dilakukan secara sistem sekarang ini di desa-desa, itu terjadi brain drain. Otak keluar dari desa-desa mencari pekerjaan, lalu desa menjadi apa? Akar dari pohon besar yang namanya NKRI itu jadi apa kalau itu proses itu terjadi? Ternyata akan lebih banyak yang dibenahi ya Pak. Wah, banyak sekali. Kita harus belajar kenyataan di lapangan, bukan apa yang dikatakan si A, si B, dan sebagainya. Di lapangan bagaimana? Kalau pendampingan dilakukan Bina Swadaya itu untuk usaha mikro ini biasanya apa saja Pak yang dilakukan? Ya, pertama-tama karena mereka orang miskin, sering orang mengatakan the poor is the have-not. Orang miskin itu tidak punya apa-apa. Bina Swadaya merasa bukan begitu. The poor is the have little. Orang miskin itu mempunyai sedikit. Nah, kalau yang sedikit-sedikit dikumpulkan dalam suatu kelompok kerjasama secara kooperatif, lalu orang Indonesia mengatakan sedikit-sedikit menjadi bukit. Nyatanya kelompok-kelompok yang kami dampingi semacam itu melalui pengembangan SDM, pengembangan keuangannya, pengembangan produksi, pengembangan pemasaran, teknologi dan sebagainya, mereka berkembang dan mandiri, tidak tergantung pada siapa-siapa. Nah, itu sebabnya mereka hidup setelah 30 tahun, 40 tahun, bahkan di Klaten itu 55 tahun masih hidup. Karena mereka merasa memiliki kebersamaan ini. Nah, itu yang menurut saya harus kita lakukan. Berarti bila semua orang kayak menyudutkan pemerintah, Bina Swadaya justru memberikan solusi ya Pak untuk tidak bergantung pada pemerintah. Iya. Kelompok itu jangan tergantung pada pemerintah karena itu pendekatan kita membuat mereka mandiri. Kalau kita mendekatinya dengan proyek-proyek kita kasih ini, kita kasih itu, tergantung pada yang memberi. Namun demikian, ini juga tugas pemerintah untuk memberdayakan. Nah, kita kerjasama. Philanthropic organization seperti Bina Swadaya bekerjasama dengan pemerintah. Ya, kami sudah bekerjasama dengan BKKBN, Kementerian Dalam Negeri, koperasi, dan macam-macam lembaga di pusat dan di daerah-daerah SDM. Iya. Intinya di situ. Nah, karena rendahnya kualitas atau tingkat perkembangan SDM itu berakibat kepada kelembagaan yang lemah, berakibat pada teknologinya lemah, berakibat keuangannya lemah juga. Nah, maka ini dia dibantu. Nah, untuk membantu ini bukan membuka sekolah, tetapi membentuk kelompok belajar mengajar, silih asah, silih asuh dan sebagainya. Itu yang dilakukan oleh Bina Swadaya. Ya harusnya itu dulu yang dilakukan ya Pak Ya. di awal. Ya. Ya. Nah, nyatanya mereka bisa mandiri. Ya. Artinya mandirinya itu lebih bertahan lama. Lalu ada kesempatan-kesempatan lain, usaha-usaha produktif, kuliner, ekonomi kreatif, pemasaran produk-produk, banyak sekali. Mereka lebih tahu dari kita. Ya justru yang seharusnya menjadi concern pemerintah saat ini bukan hanya memberi bantuan, bukan hanya membangun infrastruktur, tapi lebih ke sistem pemberdayaan bagaimana masyarakat itu berdaya secara mandiri seperti itu Pak. Iya, iya. Dan itu ada problem dengan konsep semacam itu, ada problem di pemerintah. Karena pemerintah itu terbatas pada anggaran, terbatas pada waktu. Maka pemerintah perlu bekerja sama dengan lembaga-lembaga pengembangan swadaya masyarakat. Lembaga-lembaga semacam itu.
lembaga-lembaga pengembangan swadaya rakyat itu membentuk kelompok-kelompok swadaya masyarakat. Nah ini bisa berkelanjutan lama. Bina Swadaya sudah 57 tahun. Dan semakin berkembang. Kelompok-kelompok yang didampingi jutaan. Itu bisa. Nah, oleh karena itu, ya itu bagus. Tetapi karena Indonesia jauh lebih besar daripada itu. Maka kerjasama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat itu penting.